Apa itu food combining? Dia membentuk pola makan dengan pendalaman pada 3 sisi. Apa yang dimakan, cara makan, dan waktu makan. Saya cerita cepat aja ya. Sesinya supaya bisa lebih dimanfaatkan untuk yang lain. Apa yang dimakan, pelaku food combining itu sangat disarankan mengkonsumsi banyak makanan segar, buah, terutama pagi hari ya. Pelaku food combining identik dengan sarapan buah aja. Pelaku food combining itu juga terkenal sering diledekin kayak kambing. Karena makanannya penuh sama sayur. Dan sayurannya segar. Pelaku food combining sering diledekin ngirit. Karena jarang makan daging. Sekalinya makan daging, nggak pakai nasi, makanya sayur doang. Kemudian cara makan. Cara makan adalah pelaku food combining identik dengan pola makan yang paling terkenal adalah tidak mencampurkan karbohidrat dengan protein hewani. Well, ada penjelasan ilmiahnya di sana ya, di mana enzim yang terpicu saat protein hewani dimasukkan dalam lambung dan kemudian karbohidrat di mulut. Nah, itu enzim yang dipakai untuk mencerna berlawanan. Kerjanya berlawanan. Tapi itu teknis buat kita bingung. Yang sederhana sering saya bilang bahwa manusia itu kan sebenarnya adalah omnivora, bisa makan apa aja. Tapi kalau ditelaah, sistem cernanya itu lebih cocok ke herbivora. Giginya itu gigi herbivora. Panjang ususnya herbivora. Asam lambungnya kerjanya lebih mirip dengan asam lambungnya herbivora. Jadi kalau manusia maksa makan daging, karnivora, tubuhnya akan mengalami masalah. Nah, sementara manusia itu kan basisnya makan karbohidrat. Otak kita kan bensinnya itu karbohidrat. Jadi manusia itu secara naluriah, dia akan mengkonsumsi karbohidrat berjumlah banyak. Karbohidrat jangan melulu dilihat nasi putih atau nasi goreng atau bakmi ya. Karbohidrat dilihatnya dari hidrat arangnya itu tadi, buah, sayuran segar, biji-bijian, basisnya ke sana. Nah, manusia kalau banyak makan karbohidrat, dan supaya dia mengkonsumsi banyak karbohidrat, ya dia harus mengeliminir protein hewani itu dalam jumlah banyak. Makanya pelaku food combining secara psikologis disarankan memisahkan makan karbohidrat dengan makan protein hewani. Kemudian waktu makan. Waktu makan, pelaku food combining membagi makan dalam 3 waktu. Saat makanan masuk dari jam 12 sampai jam 8 malam. Saat makanan tidak boleh masuk dari jam 8 sampai jam 4 pagi. Kemudian saat makanan ringan yang masuk dari jam 4 pagi sampai jam 12 siang. Nah, di sini kita bisa tahu kenapa pelaku food combining sarapannya buah di pagi-pagi. Kenapa pelaku food combining hanya makan aktif dari jam 12 siang sampai jam 8 malam. Itu alasan utamanya. Itu adalah food combining. Nah, itu tentang food combining. Nah, kalau sekarang, habis itu, pola makan sehat lain yang saya sarankan adalah raw food. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, katalisnya tuh enzim. Katalis itu inisiator. Yang mulai deh, kalau makanan dipanaskan di atas suhu 45 derajat sampai 100 derajat, enzimnya mati. Jadi jangan harap ada sayuran atau buah yang bisa kita ambil enzimnya, kita serap enzimnya kalau dia dipanaskan. Dan ini berita buruk buat banyak hal. Mineralnya otomatis aman, vitaminnya masih lengkap. Fitokimia, antioksidan fitokimia tuh sesuatu yang sebenarnya nggak dibutuhkan oleh manusia, tapi kalau ada dalam tubuh manusia, dia berfungsi sangat baik. Contohnya sih warna-warna dari tumbuhan. Warna-warna tumbuhan atau buah. Itu salah satu bentuk fitokimia yang bisa dimanfaatkan oleh tubuh. Dan ini juga akan mengalami kerusakan kalau dipanaskan. Dan yang pasti yang udah kita bicarakan dari tadi, makanan basisnya raw food itu bebas oksidasi. Ya nggak bisa dibilang bebas 100% karena masih bersentuhan dengan oksigen. Tapi kan buah-buahan, sayuran-sayuran itu mereka punya pelindung. Pelindungnya ini itu bisa kita manfaatkan dalam tubuh kita. Dan itu akan rusak kalau kita panaskan. Nah, food combining, raw food, itu adalah pola makan yang sangat ideal buat para penderita kanker. Dan buat orang yang punya penyakit lain atau orang yang belum punya penyakit lain,
food combining dan raw food, kalau dikonsumsi secara konsisten, itu adalah jembatan untuk mendapatkan hidup berkualitas panjang jauh ke depan. Dr. Shin nggak spesifik mengatakan orang ini seperti apa, tapi dia mengatakan orang ini punya gaya hidup yang gaya hidup yang tidak dalam kendali. Dengan kata lain, dia makan apa saja. Dia makan apa saja, dia hidup di luar kendali, ya ini yang terjadi. Ini masih manifestasinya. Nah, kalau saya sih berani bilang, kayaknya nggak mungkin ada ya. Orang yang punya kanker, ususnya bersih atau bagus tuh nggak ada. Pasti ususnya tidak baik. Dan itu yang udah dibilang sama Dr. Shin-nya. Kurang lebih ini sama. Nah, tapi kan posisi saya di sini bukan untuk nakut-nakutin. Bukan buat bikin orang hopeless. Ini yang menarik. Dr. Shin-nya juga dalam posisi yang sama. Oleh Dr. Shin-nya, pasien wanita ini lalu diminta untuk mengubah pola makannya. Dia harus makan makanan kaya antioksidan dan pembentuk basa yang tadi udah kita bahas di awal. Buah dan sayuran segar, biji-bijian, dan lain sebagainya. Konsumsi makanannya itu. Terus Dr. Shin-nya minta juga orang ini, wanita ini minum air kangen. Berapa liter ya, saya lupa. Pokoknya pH-nya antara pH 8,5 dan 9,5 dan fresh dari mesin. Dr. Shin-nya tuh di setiap kliniknya punya mesin air kangen. Satu klinik aja dia kalau nggak salah punya 2. Di rumahnya juga jelas ada. Tapi dia expose untuk penderita kanker ini untuk minum air kangen. Dan dalam waktu 6 bulan, ini yang terjadi. Begitu ususnya sudah berubah seperti ini, sel kankernya nggak bisa ngapa-ngapain dalam tubuh perempuan tadi. Kanker payudaranya nggak perlu dibilang sembuh, tapi kankernya tidak bisa lagi mendominasi kehidupan si wanita ini. Dan kalau kayak gitu udah kita bisa bilang sehat loh. Jelas bisa. Tapi bukan cuma sehat karena absence of sickness, tapi kualitas hidupnya sekarang dia pegang secara total. Bisa sampai kapan ya tergantung dia seberapa komit dengan gaya hidup barunya. Dr. Hidom Shin-nya adalah gastroenterologist. Dia orang yang mendalami ilmu cerna. Yang kerennya, Dr. Shin itu nggak cuma asal ngomong. Bedanya sama dokter kebanyakan itu adalah dia melakukan apa yang dia lakukan. Dan kemudian menyampaikan apa yang dia dapatkan dari apa yang dia lakukan. Dia menjalani hidup sehat selama 50 tahun lebih. Sekarang usianya 85. Dia dari umur 19 udah mulai hidup sehat. Ya lebih lah ya. Sekarang umurnya 85, 87, lupa saya. Nah, dia menjalani kehidupan sehatnya itu bertahun-tahun dan dia menyampaikan pada pasiennya apa esensinya. Masalahnya lah, ya sisi lainnya lagi adalah dia nggak asal ngomong. Karena dia gastroenterologist, dia dengan kamera yang dia punya, kolonoskopi dan endoskopi, dia meneropong isi perut manusia. Di situ dia nggak bisa bohong. Di situ apa yang dia temukan tidak bisa bohong. Selama 50 tahun prakteknya, dia sudah mengobservasi 370.000 lebih pasien. Dilihat isi perutnya. Dan karena dia dulu, saking dia sehatnya ya, saking dia produktifnya, sekarang sudah enggak. Dia pernah berpuluh-puluh tahun, hidup dalam 1 tahun di dua benua. Jadi dia bilang setengah tahun dia hidup di Tokyo, setengah tahun dia hidup di New York. Begitu terus. Karena dia tinggal di 2 daerah yang rasnya itu banyak. Kompleksitas manusianya itu juga tinggi. Bisa dibilang, Dr. Shin-nya itu udah ngelihat semua perut manusia. Semua jenis manusia maksudnya. Semua jenis ras dia udah lihat. Semua karakter dia udah lihat. Dan kesimpulan beliau yang paling sederhana dan paling nonjok, dia bilang, nggak ada manusia sehat yang ususnya jelek. Semua manusia sehat ususnya bagus. Terus dia bilang lagi, nggak ada manusia, secara kebalikannya terutama ya, nggak ada manusia yang ususnya jelek sehat. Manusia yang ususnya jelek pasti sakit. Kemudian, based on that, based dengan apa yang dia lihat, Dr. Shin-nya menuliskan, Dr. Shin-nya memaparkan apa yang dia makan, orang-orang sehat makan, itu dia kasih lihat. Ini salah satu contohnya diambil, salah satu pasien beliau. Ini kondisi usus yang sangat sehat. Kalau bisa dilihat gambarnya,
Nah, manusia dengan usus sehat seperti ini, ototnya samar, perutnya dindingnya itu glossy, mengkilat. Terus kalau bisa dilihat gerakan peristaltiknya juga lancar gitu ya. Gerakan memijitnya lancar. Itu punya pola makan yang seperti ini. Pasiennya makannya seperti ini. 85% buah dan sayuran segar, biji-bijian, 15% protein hewani. Nah, kemudian Dr. Shinya juga bilang pasiennya di sini minum karena beliau sendiri yang sangat menyarankan minum air kangen ya. Ini pasiennya juga minum air kangen. Itu sekitar dia kalau nggak salah bilangnya dulu 3,5 liter air kangen setiap hari. Nah, ini usus sehat. Seperti Dr. Shinya bilang, ini tidak sakit, dia pasti sehat, dia pasti punya hidup yang berkualitas. Radikal bebas menemukan cara baru untuk masuk dalam tubuh kita dengan lebih masif, lebih banyak. Gimana? Karena api itu kan butuh oksigen. Apapun yang diproses dengan api akan membuat oksigen masuk dalam tubuh kita jadi jauh lebih banyak. Dengan jauh lebih banyak masuk dalam tubuh kita, radikal bebasnya juga ikut banyak. Kenapa itu bisa terjadi? Zaman sekarang, berapa orang yang makan yang nggak pernah digoreng? Berapa orang yang makan nggak pernah dibakar? Berapa orang yang makan nggak pernah direbus, dikukus, dan lain sebagainya? Itu adalah salah satu cara di mana radikal bebas masuk dalam tubuh kita dalam jumlah yang berlebihan. Ada lagi, ada beberapa orang yang lebih parah lagi mempergunakan radikal bebas dengan jauh lebih ekstrim dan jauh lebih membunuh. Merokok misalnya. Itu radikal bebas di depan mukanya masuk dalam tubuhnya dengan berbagai macam cara. Nah, manusia itu merusak dirinya sendiri secara jauh lebih radikal dibanding orang-orang zaman dulu. Radikal bebas masuk dalam tubuh kita itu jauh lebih banyak. Tidak hanya itu saja, produk-produk yang ada sekarang, misalnya orang menganggap bahwa produk tertentu itu lebih aman dari produk lain. Misalnya susu UHT, ultra high temperature, susu yang dipanaskan sangat tinggi dengan harapan bakterinya atau jasad renik yang berbahaya lainnya mati sehingga susunya dianggap sehat. Padahal yang terjadi justru kebalikannya. Susu UHT melewati panas yang sangat tinggi. Balik lagi ke logika tadi. Panasnya seperti apa? Begitu panasnya seperti itu, panasnya tinggi, UHT yang melewat proses UHT, susunya itu limpahan radikal bebasnya luar biasa banyak dan itu masuk dalam tubuh kita. Produk semacam ini banyak sekali dalam kehidupan. Hampir semua makanan sekarang melewati proses pemanasan. Itu adalah makanan yang teroksidasi. Nah, jadi bisa dilihat radikal bebas masuk dalam tubuh manusia itu porsinya sudah jauh di ambang batas, sudah jauh di ambang normal. Jangan heran kalau zaman sekarang orang umur 40 kelihatan udah kayak orang 60 tahun. Orang umur 30 udah kelihatan kayak orang 50 tahun. Kenapa orang kualitas hidupnya turun jauh? Oke, manusia zaman sekarang mungkin rentang usianya bisa lebih panjang dari manusia zaman dulu. Tapi mayoritas apa yang terjadi? 20 tahun, 30 tahun terakhir hidupnya dia bergantung sama obat. 1 tahun, 2 tahun terakhir hidupnya dilewati di ICU. Banyak sekali teknologi tersebut yang membuat manusia panjang hidupnya menjadi semu. Nah, radikal bebas itu punya peran yang sangat besar di sana. Bahkan apa yang kita anggap sebagai sehat, kayak olahraga sekalipun, oksigennya kan jadi lebih banyak masuk. Radikal bebas juga banyak masuk dalam tubuh kita. Makanya buat saya, salah satu kalimat terbodoh yang dilakukan orang adalah, saya bisa makan apa aja karena saya udah olahraga. Itu bodohnya kuadrat, double. Dia nggak sadar bahwa dengan dia olahraga, radikal bebas masuk dalam tubuhnya itu justru lagi tinggi-tingginya. Dia makan apa saja, apalagi makanan yang kaya radikal bebas, makanan yang teroksidasi, double masalah yang dia punya. Bisa dilihat kan betapa kompleks kehidupan kita saat ini. Nah, akumulasi dari radikal bebas yang bertubi-tubi seperti itu akan menghasilkan jalan tol buat sel kanker mengambil alih kehidupan sel manusia. Ini kaitannya dengan kemudahan sel kanker untuk hidup di tubuh seseorang. Nah, ini temuan dari Dr. Otto Heinrich Warburg ya. Dia sendiri itu pemenang Nobel.
kita secara sederhana mengambil salah satu isi dari temuan beliau. Walaupun sebenarnya temuannya bukan cuma ini ya. Temuannya tuh banyak sekali temuannya dia tuh spektrumnya luas sekali. Salah satunya yang dipakai PET scan sekarang tuh hasil dari temuan Dr. Otto Heinrich Warburg ini. Tapi yang dia temukan tentang kanker itu menarik. Karena dia mengatakan sel kanker itu sifatnya acidic, asam. Sementara sel sehat itu sifatnya basa, itu kita tahu. Jadi pH-nya sifatnya cenderung asam, sementara sel sehat sifatnya cenderung basa. Itu sebabnya sel kanker nggak bisa hidup di tubuh orang yang sifat selnya itu relatif basa. Saya nggak mengatakan sifat sel basa karena nggak ada kayak gitu. Dia relatif basa. Bentuknya seperti apa? Nah, ini kita lihat detailnya. Ada di tengah, 7,0. Jadi antara 1, 14, netral 7,0. Nah, pH darah manusia, pH darah ya, bukan pH tubuh, itu ada di antara angka 7,35 sampai 7,45. Di sini saya pasang di angka 7,42. Nah, pH darah itu menjaga titik ini, titik netral cenderung basa ini, mati-matian. Dia harus ada di titik itu. Karena kalau dia bergerak ke titik yang netral aja, 7,0, Anda udah masuk ICU. Dia harus ada di angka 7,35, 7,45. Titik itu dijaga mati-matian. Nah, titik yang dijaga mati-matian itu disebut dengan istilah homeostasis. Kenapa? Karena itu udah kayak rumah, stabil. Kalau dia stabil, semua fungsi yang ada di sana berjalan secara normal. Mati-matian dijaga oleh tubuh. Nah, jadi isunya di sini adalah dia harus ada di titik itu secara aman. Titik yang netral cenderung basa. Ini yang tadi disebut sama Dr. Warburg. Jadi sel yang ada di kisaran 7,35 sampai 7,45 itu adalah sel yang sifatnya relatif basa. Tapi bukan berarti basa banget, tapi dia netral cenderung basa. Oke? Semoga bisa dimengerti di sini ya. Saya lanjutkan lagi. Nah, untuk mendapatkan pH netral cenderung basa, kita harus menghujani tubuh kita dengan makanan segar pembentuk basa juga. Itu yang harus masuk banyak dalam tubuh kita. Kalau tadi kita, serunya lagi, segala sesuatu yang sifatnya sehat, segala sesuatu yang sifatnya benar deh, pasti ada benang merahnya. Pasti ada hubungannya kan. Nah, ini juga di sini berlaku hal yang sama. Kalau tadi makanan yang wajib masuk dalam tubuh kita adalah makanan kaya antioksidan, bentuknya seperti apa? Buah dan sayuran segar. Minuman yang wajib masuk dalam tubuh kita itu kan kaya antioksidan. Bentuknya seperti apa? Di pH dan basa ini juga sama. Air minum berkualitas, pembentuk basa. Dia yang harus masuk dalam tubuh kita dalam jumlah banyak. Dominasikan ini dalam hidup kita. Nah, saya pelaku food combining. Udah 20 tahun lebih saya sarapan dengan buah, eksklusif dengan buah. Saya nggak pernah, ya kecuali lagi liburan, ditraktir atau apa, dan itu pun jarang sekali ya, nggak banyak. Ya ditraktir makan bakmi lah, ditraktir makan sotomi lah, ditraktir makan bubur, ya oke aja sesekali. Tapi yang terjadi kemudian adalah begitu saya kembali ke kehidupan saya sehari-hari, startnya saya dimulai dengan sarapan buah. Kalau bicara pembentuk basa yang sempurna, saya gunakan mesin air yang keluar dari mesin air hangat. Tapi masalahnya adalah pembentuk basanya dia bukan sekedar pembentuk basa. Ada banyak air-air kemasan yang dijual di pasaran yang diklaim memiliki pembentuk basa juga. Tapi masalahnya adalah pembentuk basa itu nggak bisa dikemas, dibotolkan, dan dipajang, di display dalam waktu lama. Karena sifat basanya akan turun sesuai dengan perjalanan waktu. Apapun yang diproduksi oleh, sebenarnya kan air hangat ini menduplikasi sumber air yang ada di alam ya. Sumber air yang ada di alam seperti misalnya air Zam-Zam, air di Lourdes, air di Nordenau, Jerman, Okinawa, banyak sumber-sumber tempat itu. Bahkan mungkin tempat-tempat tertentu yang sederhana gitu ya. Nah, air-air itu kan diduplikasi, dicontek, tekniknya diambil oleh Energik, produsen dari produsen dari mesin air hangat ini. Nah, air itu tadi, air yang ada di alam ini, itu kalau kena oksigen, kena sinar ultraviolet, pelan-pelan kualitasnya akan turun, sifat basanya akan turun. Tapi rasio yang ada di dalam pembentuk basanya, dua mineral penting yang dalamnya, kalsium, magnesium, itu jumlahnya sempurna. Jumlahnya rasionya pas, 2:1. Dia tidak merusak di badan kita.
Air kangen juga kayak gitu. Tapi kelemahannya juga sama. Jadi begitu dia terpapar oleh waktu, dia akan menurun kualitasnya. Nah, produk-produk air basah yang dijual di pasaran itu nggak boleh kayak gitu. Mereka nggak bisa mengalami fase penurunan basah. Makanya kandungan rasio kalsiumnya dinaikkan oleh mereka. Dibuat lebih tinggi. Basahnya lebih stabil, bisa bertahan lama. Efek sampingnya masuk dalam tubuh manusia tidak sama dengan air-air yang sudah disebut sebelumnya. Efeknya bisa jadi lebih buruk, bisa jadi beban untuk organ penting yang terkait dengan hidrasi air tubuh kita, ginjal semisal. Nah, the best way untuk, karena ada antioksidan, sel kanker tuh nggak bisa hidup dan nggak bisa berkembang. Antioksidan tuh unsur gitu ya, atom baru yang masuk, molekul baru yang masuk, yang dia punya banyak atom yang bisa disumbangin untuk mengganti atom yang hilang kena oksigen tadi. Nah, makanya kalau ada orang olahraganya kenceng, makannya bagus, makannya kayak antioksidan, minumannya kayak antioksidan, baru dia boleh sombong kalau dia olahraganya bikin sehat. Kalau orang olahraga tapi makannya nggak diatur, nggak dijaga, itu sebenarnya dia nggak bikin dirinya sehat. Dia justru merusak dirinya lebih cepat dibanding orang yang nggak olahraga sekalipun. Nah, orang-orang yang di luar tadi, misalnya yang menjalani pola hidup biasa, pola makan kaya antioksidan, pola minum kaya antioksidan, harusnya jadi is a must. Nggak cuma dari kanker atau penyakit yang lainnya. Karena kalau penyakit yang lainnya itu, problem ini timbul karena radikal bebas, itu juga ada, itu juga besar. Jadi kalau sel tubuh manusia bisa diperbaiki, sel tubuh manusia bisa dibuat sehat, tidak mudah rusak, orangnya juga akan jadi sehat. Karena gaya hidup kita itu makin banyak dikuasai oleh produk makanan dan minuman terutama yang punya sifat membentuk pH asam. Jadi dari 7,0 ke 7,0 ke 0 itu mendominasi hidup kita. Ya perhatiin aja, kalau soda oke lah, semua orang udah tahu, sirup orang udah tahu, alkohol apalagi ya, orang udah tahu. Tapi yang kita nggak sadar, protein hewani, telur, mentega, roti, susu, teh, kopi, makanan yang diawetkan, makanan yang makanan dikemas, makanan yang diproses lama, dimasak lama, slow cook. Itu adalah makanan-makanan pembentuk pH asam, dan itu menghujani tubuh kita bertubi-tubi. Di sini tubuhnya jadi punya masalah serius untuk menjaga pH netral cenderung basah tadi. Karena kualitas makanan yang masuk itu tidak mendukung sama sekali. Anda bayangin aja kalau bangun rumah, bukannya diisi oleh bahan-bahan yang kualitasnya bagus, bahan-bahan yang masuk ke dalam tubuh, bahan yang dipakai untuk bangun rumah itu adalah barang-barang kualitas buruk gitu loh. KW kelas kaleng-kaleng. Jangan harap punya rumah bagus kalau kayak gitu. Ya sama, tubuh manusia gini. Kalau diisinya kayak beginian, jangan harap tubuhnya bisa bagus. Nah, itu tadi, waktu pH darahnya bergerak ke titik asam karena dihujani oleh makanan-makanan yang model kayak gitu, tubuhnya mati-matian menahan supaya pH-nya ada di titik yang dia mau. Energinya habis di sana. Ini kita pakai bicara bahasa yang sederhana aja. Saya sederhanakan bahasanya supaya semua orang bisa mengerti. Energi yang habis tadi itu yang menghasilkan kondisi penyakit kita. Apapun penyakit yang kita derita, itu bisa jadi adalah manifestasi dari pH darah kita yang mati-matian dijaga oleh tubuh sampai tubuh kehabisan energi supaya dia tetap ada di titik netral cenderung basah. Itu yang menjadi penyakit, itu yang menjadi masalah. Kalau ini mendominasi hidup kita dalam hitungan tahunan, akumulasi tahunan, jangan heran kalau penyakit itu merajalela di badan. Penyebab kanker adalah stres dan genetik. Karena nggak ada apapun yang bisa kita lakukan di sana untuk mengendalikan kondisi tersebut. Tapi kalau kita mengacu pada diri kita sendiri, apa yang kita makan dan kita minum, apa kesalahan yang kita lakukan berdasarkan apa yang kita makan dan kita minum bisa menjadi kanker, dan kita bisa punya cara untuk mengendalikan itu semua. Kita tinggal kendalikan, kita tinggal koreksi. Perubahan hidup kita akan terjadi. Kondisi yang kita mau menjadi lebih baik bisa terjadi. Tapi kalau kita melulu menyalahkan stres atau genetik,
kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita jalan di tempat, kita cuma bisa melihat hal menjadi buruk dan memburuk dari waktu ke waktu. Tapi kalau kita mengubah apa yang kita makan, kita bisa mengendalikan gaya hidup. Kalau kita gaya hidupnya sudah berubah, kita lebih disiplin, kita punya komitmen, sel kankernya yang susah ngapa-ngapain. Apa yang dilakukan oleh ibu saya ya kurang lebih seperti itu saat ini. Dia melakukan food combining, dia melakukan raw food, dia mengkonsumsi minuman kaya antioksidan, makanan kaya antioksidan, makanan pembentuk basa, minuman pembentuk basa. Tujuannya untuk apa? Ya untuk membuat kondisinya ada dalam posisi di mana sel kankernya nggak bisa berkembang. Dan ternyata yang dia dapatkan bonus, bukan cuma melulu sel kanker nggak bisa berkembang. Untuk ukuran orang umur 70-an tahun lebih, ibu saya masih luar biasa aktif. Kualitas hidup yang dia dapat. Nah, pola makan sehat itu musuhnya kanker. Makanya itu yang terbaik. Terus dia bangun pagi-pagi, langsung diisi air kangen, keluar fresh dari mesin, masih berbusa, langsung diminum sama dia. Itu antioksidannya luar biasa, dan itu juga yang saya lakukan. Dan waktu itu saya udah pernah bicara, ternyata efek dalam kehidupannya nggak cuma dari sisi fisikal aja ya, psikis juga. Banyak yang melaporkan orang yang, waktu itu saya pernah bicara ini di satu kesempatan, terus mereka mempraktekkan, terus mereka mengatakan, efeknya memang luar biasa ya, lebih tenang, lebih nyaman, dan pikiran yang tadinya kusut kalut gitu, begitu minum segelas air yang kaya antioksidan, itu luar biasa membuat kondisi tubuhnya mentally, physically itu jauh lebih nyaman. Makanya kalau saya bilang mesin air kangen itu harta karun antioksidan yang nomor 1.